Ya, dibantu tap-tap layar dan share-share dulu ya teman-teman. Ya, nggak usah takut. Market sebenarnya sudah seperti skenario ya. Bentar, saya share-share dulu biar banyak yang masuk. Ya, malam connectivity semua ya, malam semua. Nggak usah takut ya teman-teman. Saya tuh malah ambil tadi. Tadi itu malah saya ambil muatan lagi di depa up karena aku lihat BTC-nya itu sempat koreksi cukup bagus di area yang toyibnya ya. Jadi kalau belum full block, jadi kalau yang beberapa hari lalu teman-teman, thank you Pak Edi. Ini apakah kripto. Jadi kalau yang kemarinnya sempat itu ya kita bahas, terima kasih Pak Edi. Yang penting tidak full block, nggak apa-apa lah, itu malah momentum. Kalau bocor sedikit nggak masalah, ini terjadi. Jadi saya tadi ambil muatan kecil sih di BTC up, ETH up kembali, SRP up, ada up pada fase di area ini. Saya dapat BTC up itu tadi di 2,2, sempetan 2,2 sama 218, itu murah banget. Thank you ya, dapat toyib 15.5 ya. Pesan ya gitu ya. Kemana om arah marketnya? Mungkin kedua enggak, menurut saya tetap dia akan ke sini. Malah ini adalah konfirmasi yang cukup baik. Ini kalau bisa dia lebih baloknya full block dan lebih panjang dari ini, teman-teman, malah sebetulnya dia berpotensi langsung loh. Malah seperti ini yang kita, ini sebenarnya saya habis luar kota dan capek sekali, tapi saya itu tetap live dulu, tapi mungkin tidak lama teman-teman. Saya cuman paling 1 jam, 1 jam aja lah ya. Jadi kemungkinan potensinya ini yang terjadi. Saya dapat toyib di 15.500 ya, selamat ya. Saya juga tadi di area-area mungkin lebih dari 15.500, malah di atasnya itu 15.600 lebih baru bisa nyerok di tipe up. Semua tipe up 650, 15.600 goreng gue juga gitu Bang. Karena ini punya potensi yang mirip dengan ini. Kalau nanti besok full blocknya seperti ini potensinya gede sekali. Ini punya kans seperti itu karena ternyata tidak langsung dia ke sini, dia malah di sini membentuk bottom langsung. Ini kita harus, ini full blocknya besok dilihat ya teman-teman. Kalau dia full blocknya di atas ini bisa maraton loh. Jaka Winata ya, thank you Jaka Winata. Jadi kalau full blocknya besok itu di atas yang merah itu maraton. Iya, double bottom itu. Malah kita ini tidak duga kalau akan terjadi ini malahan. Ya, kita tidak duga ini akan terjadi malahan dalam waktu yang sangat cepat. Moga-moga aja ini memang satu momentum, karena sudah waktunya juga sudah terlalu mepet sebetulnya. November kan misalnya, besok sudah Desember. Jadi santai aja, tetap slow. Kalau menyikapi market seperti ini, kalau saya sih cicil, tidak cut loss tapi cicil. Ya semoga gitu ya, kita hadapani bisa naik lah ya. Karena kalau lihat di
apa news-newsnya yang terlalu berat juga, berita buruk-buruknya juga sudah mulai rada kempes, seharusnya seperti itu. Apakah Q1 bulan? Q1 bulan, Maretnya bulan, tapi sebelum Maret itu teman-teman perlu perhatikan ya. Nanti di area sekitar Januari Februari teman-teman perlu perhatikan karena di situ ada double bottom yang sangat besar. Jadi kalau seandainya terjadinya nanti antara hari ini atau besok Desember terjadi bottomnya sesungguhnya, nanti di area Maret sebelum akhir itu akan ada bottom baru satu, ada curaman baru lagi. Kenapa seperti itu? Kita akan lihat nanti pada momentum di sini. Ini sebenarnya saya akan bukain pada momentum ke depan ketika Januari, tapi minimal besok ketika Januari teman-teman perhatikan ini dan ingetin saya ya. Karena ini ada terjadi seperti itu. Teman-teman suatu saat kalau terjadi itu saya diingetin ya. Mana ya? Bentar. Karena di Desember sampai Februari itu ada penaikan, setelah itu penurunan sebelum halvingnya. Ini yang teman-teman perlu perhatikan di fase itu malahan. Ini di 2019, sebelum 2019, jadi Desember 2019 itu terjadi penaikan. Nah, kemungkinan bisa jadi kondisi saat ini bisa jadi seperti ini fasenya yang di sini, tapi lebih maju. Tapi yang perlu teman-teman ingat-ingat, tidak ada penaikan yang terus-menerus. Dan di sini terjadi yang namanya satu kokangan. Ini yang perlu diperhatikan. Kapan terjadinya? Februari. Ya. Ini dikasih tanggalan sendiri sama teman-teman. Ingat-ingat ini ada fase ini. Sebelum kita masuk halving, kita akan dikuras. Itu pernah terjadi. Apakah itu akan terjadi kembali kita tidak tahu. Tapi minimal kita sudah mendapatkan input atau data. Saya pengen ingetin teman-teman, fase inilah yang sebenarnya yang perlu kita jaga. Gitu ya, ini data. Saya cuma mengungkapkan data yang ada yang pernah terjadi. Jadi jangan senang-senang di halving. Sebelum halving itu ada pengurasan market. Pernah terjadi di tahun 2019. Jadi nanti ketika sudah wave 1, di sini teman-teman nanti akan dikonfirmasi yang namanya Toyib 1, 2, kita hapus saja ya dulu ya. Toyib yaitu 1, 2, 3 benang Toyib. Maksimal di situ kalau saya secara pribadi saya akan tetap take profit margin dulu di sini. Kenapa saya take profit margin? Karena melihat rekam jejak seperti ini lebih baik saya melihat marketnya seperti apa. Yang tak take profit akan margin saya. Tapi dari sini ke sini ini lumayan besar sudah. Kita akan dinaikkan sekitar 50%. Ini dari 6.400 menuju 10.400 pada saat itu. Dan dibanting kembali di area 3.700. Saya pengen ngasih pesan kepada teman-teman, ada momentum seperti ini yang perlu, apakah ini akan terjadi kembali sebelum dia halving. Padahal di fase halving itu adalah Maret. Ini Maret. Jadi ini kenyataannya. Biar teman-teman ini minimal saya membukakan apa yang tidak pernah mungkin YouTuber lain tidak pernah bukain ini, saya akan bukain itu. Dan itu kenyataannya.
ya. Jadi ya saya tidak tahu apakah itu akan terjadi kembali. Minimal teman-teman kalau sudah punya inputan enak, ceritanya perang, kamu tidak sampai ke gelangsur gitu loh, ditembaki dan atang-atang diem aja gitu loh, ya toh. Minimal teman-teman apakah ini akan terjadi kembali, saya juga tidak tahu. Tapi kalau saya akan melakukan take profit margin dulu ketika areanya di sini, kemungkinan kita akan posisinya kalau dilihat dari sini kita akan dibawa kemungkinan di fase ini, bisa di fase 25.000 atau di fase 28.000, kita belum tahu. Tapi dari wave 1 itu kemungkinan yang paling realistis menurut saya tetap 25.000. Nanti ada curaman kembali ya, sebelum halving bisa. Kita pantau aja. Jadi minimal teman-teman saya sudah, nanti kita baca bersama-sama di periode Januari sampai Februari itu seperti apa. Karena sebelum posisinya itu kalau dilihat tadi itu posisinya di Februari terjadinya. Nih. 13 Februari. Halving itu apa Bang? Nah ini bagus, pertanyaan yang bagus. Saya ceritain halving itu apa ya. Halving itu adalah transisi dalam 4 tahun. Kalau di dalam dunia mining per 4 tahun itu mengalami fase penurunan pembayaran pecahan dalam Bitcoin lebih kecil. Jadi istilahnya contoh gini, biasa dapatnya $1.000, 4 tahun kemudian miningan cuma dapat $100. 4 tahun kemudian akan dapat $10. Jadi lebih kecil, otomatis market mengalami kekurangan supply karena antusias dari market atau investor semakin lama semakin banyak. Otomatis kekurangan dari market itu membuat penggelembungan akan harga. Kenapa halving itu menjadi satu momentum yang cukup baik? Karena secara waktu ke waktu halving itu diresponi menjadi satu momentum titik terbawah kembali pada harganya Bitcoin terutama. Contoh kalau kita mining Bitcoin dengan harga saat ini tekor, miner tuh tekor. Kalau seorang miner, saya seorang miner ya, jadi saya tahu bagaimana. Jadi miningan saat ini tekor untuk BTC. Jadi kalau harga saat ini murah-murah, kalau dihitung secara miner itu murah. Jadi fase ini adalah penggabungan antara harga termurahnya kalau dihitung dengan miner, harga biaya miner itu juga sudah termasuk murah gitu. Jadi fase halving itu terjadi adalah 4 tahun sekali. Jadi itu sudah ada kalau teman-teman pengen lihat, itu juga ada di chat Rainbow Bitcoin ini adalah momentum halving itu seperti apa. Jadi teman-teman bisa lihat dari Google ini chat gini aja, Bitcoin Rainbow Chat gitu. Kurang murah ya, yang pengen murah ya ditunggu ke depan ya gitu. Jadi setiap halving ini seperti ini nih. Jadi setiap 4 tahun dia nanti turun di bawah ini kan, ini fasenya. Lah ini malah yang terbaru itu ternyata belum itu. Ini kalau yang ini yang dari siapa nih? Oh ini ada pembaruan. Duh, kok kemarin bocor kok saya ini ora. Lagi beda lagi. Kemarin kayaknya sudah sobek kok. Jangan apa jadi gini. Ini yang terbaru ya mungkin. Kemarin mungkin belum diupdate. Jadi ini sudah masih menurun lagi loh. Berarti ada penurunan lagi nih. Kalau diupdate gini dia bawahnya masih ada lagi ternyata. Ya bisa jadi. Makanya gini. Ini kemungkinan bawahnya nanti akan di Februari itu.
Februari itu akan ada satu kali lagi dia akan itu, tapi ini mungkin dikasih nafas dulu. Iya, udah diupdate ini, berarti ini ternyata udah diupdate gini, ternyata diupdate Bang apa Mas Mul, ini diupdate baru dapat itunya. Kemarin masih banyak mungkin belum terupdate mungkin loh ya, karena ini sudah baru karena sudah ada halving yang di 2024 nya lebih jelas detail secara itu. Nah, coba kita lihat dulu ya, coba tak fresh dulu apakah oh iya mungkin tatanannya yang lebih diatur mungkin ya seperti ini ya momentumnya. Jadi apakah yang harus kita hadapi kemudian hari, bagaimana menyikapi market ini? Kalau mungkin kalau market saat ini kita akan dibawa dulu, menurut saya ini momentum bisa jadi double bottomnya. Moga-moga aja ini menjadi double bottom yang sempurna, bisa pagi full block. Jadi momentum kalau memang full block dia akan mengalami seperti ini ya. Tapi ingat-ingat pesan saya teman-teman, nanti di Februari atau Januari ini ada momentum ini yang teman-teman jangan lupa. Kita saling mengingatkan di sini di 12 Februari sampai sebelum halvingnya. Halving itu kalau tidak salah 23 Maret kalau tidak salah saya ya. Jadi sebelum halving itu dia kasih hantaman dulu, ini pernah terjadi. Bukan binomo, ini kripto Bang Men, ini kripto ya. Jadi tidak usah, udah biarin dia tanya, tidak apa-apa ya. Itu yang saya pengen sampaikan ke teman-teman yang apalagi yang long term ya. Jadi jangan sampai nantinya posisi seperti ini teman-teman sudah dapat harga di sini terus sudah naik di sini ya, take profit atau margin seandainya terjadi sampai dia tandanya apa, kalau terjadinya bocor seperti ini dia terabas terus dari golden ratio, berarti dari uptrend menuju downtrend. Nah kalau seperti ini gimana Om? Kalau saya sudah momentumnya di downtrendnya ini tembus ya saya mungkin CL dulu. Ini sudah tak take profit, ini tak CL kan aku masih margin, tak tunggu lagi yang di bawah. Tak tunggu apa? Ini kalau teman-teman ini tak hapus ya, teman-teman akan dapatin sinyal di bawah ini adalah toyib kembali. Jadi toyib itu akan memandu teman-teman untuk menemukan harga termurah. Ini yang perlu teman-teman lebih baik saya bahas dari sekarang, minimal mentalmu siap di masa depan di area sebelum halving. Di Februari jangan, mungkin tidak harus tanggalnya ya Mas Mul, tapi tetap kembali lagi di kita lihat ke depan apakah momentumnya seperti itu terulang kembali. Karena nanti di sini teman-teman, kalau saya secara pribadi saya akan take profit margin dulu, bukan take profit semua full ya. Saya akan marginnya aja. Seandainya ini terjadi kenaikan, contoh aja 6.000 ke 6.000 ke 10.000, berarti kan kenaikan 4.000 itu berarti kenaikan sudah hampir 60%, 65%. 65% ya pilihannya cuma satu, mau mbok take profit, mau mbok ambil modalmu sisain marginnya, atau mbok ambil marginnya sisain modalnya. Kalau saya segitu pilihannya. Nanti tandanya toyib di sini. Di time frame-nya 1 hari. APT saya terbang, mantap ya, wis rezekimu ya Bang Haji ya, sudah moral. ETH Bang, oke ETH. Ini saya mungkin tidak terlalu lama ya, soalnya aku kecapean sebenarnya habis dari luar kota saya itu, tapi minimal saya sudah
sampaikan dulu apa yang jadi biar teman-teman minimal tidak itulah ada gambaran. Om cek yang 2020. Oke, cek ya, tak cek 2020 tak siap sekalian nih. Kita tuntasin sekalian. Kalau mau ada yang request apa boleh share aja. Jadi minimal kita punya gambaran yang cukup baik. 2020 naik terus. Sudah. Prosesnya naik terus sampai 2021 sampai ke atasnya. Tapi kan yang perlu kita ituin di sini aja. Momentumnya kan di sininya aja. Ini yang paling bahaya. Ini mentalmu bisa drop loh. Kalau ini tidak tak ceritain di sini sekarang, mentalmu bisa drop. Ini yang saya pengen jagain dulu. Siapnya perang dalam mental atau psikis kita menghadapi peperangan yang mungkin kita tidak duga. Ini kan tidak diduga. Giliran sudah dinaikin, kira-kira semua mindsetnya apa? Kalau ini umpamanya hari besok itu naik, wah dipom semua. Tapi begitu teman-teman itu masuk di arena wave 1 dihantam segini, mentalmu habis. Dan ini orang semua geletak semua, mindsetnya habis semua, tidak percaya lagi. Nanti pulihnya ketika sudah naik lagi. Memang itu strategi yang sedang disiapkan, tapi kita pelajari secara data. Kita membedah dengan masa lalu. Untuk apa persiapan? Seandainya tidak terjadi, ya minimal kan kita sudah take profit margin aja. Makanya kan kita belum tahu apakah ini mengulang kembali terjadi atau tidak. Bisa tidak terjadi loh ya, tak ulangi kembali biar tidak salah persepsi ya. Saya cuma pengen menyiapkan teman-teman, minimal kalau psikismu nanti dibanting seperti ini, jangan kaget. Tujuannya untuk apa? Menghabisi semua retail, bersih lagi, clear sebelum halving. Ini mindset bandar. Saya tidak tahu bandar di sini. Biarin aja. Yang penting ini kan saya sudah ngomong jujur gitu. Ini cara saya melihat market dengan apa yang ada di sudut pandang saya. Efek COVID itu ya. Oh iya Isa efek COVID tahun 2000 sampai Maret ini efek COVID ya Isa. Nah tapi kan ini sama, nanti besok digorengi dengan resesi kamu sama juga Bang Dwi Dewi Kripto sama. Yang kita perlu lihat di sini ini apa? Kenapa kok ini terjadi? Menurut saya pembersihan retail sebelum halving. Tapi ini bisa terjadi, bisa tidak terjadi ya. Minimal ini buat intermezzo teman-teman. Ini pernah terjadi fase seperti ini di wave 1, ternyata tidak langsung dikasih di sini, dipantulkan ke wave 3 tapi dihantam gini. Baru maraton. Nah, cara yang terbaik seperti apa? Kalau teman-teman berani, ini cara saya ini. Belikan sekarang, umpamanya ini saat ini itu seperti di sini ya. Naik, tak take profit margin. Terjadi penurunan di sini, tak ikuti terus, diemin aja, nanti take profit marginmu beliin di sini. Udah selesai. Masalahnya selesai. Ya kan? Masalahnya selesai. Tinggal kita menunggu marginnya lagi di atas gitu, maksud saya gitu. Dengan seperti ini mentalmu nanti tidak kendur. Dihabisin dikit banyak, masih banyak ini. Ya enggak tahu gitu loh ya. Makanya minimal punya gambaran lah gitu ya. Itu pesan saya seperti itu. Bisa terjadi, bisa tidak terjadi.
di Februari ini, tapi ini kenyataan yang sudah terjadi. Kita mau menolak ini sudah terjadi dan pernah terjadi, menjadi track record yang cukup perlu diperhatikan. Gitu ya. ETH sama sih, ini tujuannya tetap sama di sini. Ini tujuannya sama. Kita perlu nunggu ini, teman-teman. Sebelum besok, kita jangan senang dulu juga. Ini belum tentu sukses. Ya. Sebelum candle itu tertutup, saya tidak memastikan bahwa itu sukses. Besok pagi jam 7, candle tutupan candlenya itu menentukan dia sukses atau tidak. Kalau dia full block di atas balok merah ini, ya dia akan berpotensi seperti di sini. Ini yang saya lihat, mungkin potensinya akan seperti ini. Ini potensi ini yang akan terjadi. Tapi dia harus lebih panjang baloknya. Jadi kan kita belum bisa menentukan sebelum dia tutupan candle. Besok pagi teman-teman, besok pagi itu penentuannya. Teman-teman bisa melihat di jam 7 pagi apakah dia tutupan candlenya full block dan di atas balok merah sebelahnya. Kalau dia cuma segini, menurut saya tidak kuat. Paling di sini nanti tidak kuat. Jadi kita belum itu. Ini time frame-nya 1 hari. Belum sukses beneran. Jadi jangan bereuforiya terhadap sesuatu yang belum sukses beneran. Kalau saya gitu melihatnya. Bisa jadi skenario yang kemarin kita baca itu tetap sama. Jadi nunggu aja. Kalau menurut saya saat ini tujuan dari ETH kemana? Tujuannya di ring ini aja. Patokannya tujuannya di sini aja. Bacananya di sini. Ya ring ini akan menjadi tujuannya. Antara ring 1275 sampai 1350 ring yang akan dituju. Apakah dia sukses atau tidak, tapi tergantung dari ini baloknya seperti apa. Kalau besok baloknya full block, kemungkinan besar dia akan ke golden ratio sangat cepat. Sangat cepat. Kalau besok full blocknya lebih panjang, dia akan ke area 1436 itu maraton dalam beberapa hari ke depan. Biasanya seperti itu. Karena ini sudah toyib juga. 2 candle ini akan menjadikan toyib sempurna. Tapi toyib kalau tidak full blocknya, tidak panjang lagi dikit, dia mungkin targetnya cuman di benang golden ratio lah, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau kencang ini, kemungkinan dia bisa maraton naik. Bisa sampai berapa? Kemungkinan kalau dia maraton naik ETH, kemungkinan dia akan momentumnya akan ke 2000. Menurut saya sangat yakin 2000 sangat mudah untuk dicapai untuk ETH. Jadi ini kita jangan bereuforia terlalu berlebihan melihat market sebelum tutupan. Kalau nanti sudah tutupan candle, baru teman-teman bisa bicara bahwa iya, ini memang semua market, investor, semua seluruh dunia sepakat bahwa momentum ini tepat. Bad news kena jelek kan. Ya kalau BTC-nya naik, tetap naik. Dia tetap naik. Menurut saya tetap naik. Karena kenapa? Kena bad news ya. Bang Komeng, saya nangkep. Karena dia itu yang paling dari kemarin itu yang paling belum kedon terlalu dalam. Yang lain itu sudah di sini.
dia itu paling kuat ETH sama BNB. Saya melihat itu dia tidak mau turun di area bawahnya lagi, tidak. Seperti ada yang menahan cukup kuat. Jadi para whales-nya ini memang tidak membiarkan dia turun, kelihatan sekali. Walaupun di tengah pressure yang cukup berat, tapi ada seperti ditendang terus. Kelihatan sekali dia tidak mau drone sampai di bawah ini. Kalau BTC kan sudah down di bawah ini. Tapi kalau BNB kan tidak nih, lihat. BNB ETH kayaknya enggak. Coba, aku belum lihat lagi BNB karena saya jarang melihat BNB sebetulnya. Ini kan sama nih. Enggak mau itu kan. Walaupun ini jelek. Saat ini kan newsnya jelek. Tapi sebetulnya dia tidak di down di area bawahnya ini. Ini jauh sekali Mas ya. Ringnya. Nah, kemungkinan ada potensi untuk penurunan kembali bisa. Kalau untuk BNB ada potensi di 236 lagi masih bisa. Bukan tidak bisa. Tapi tergantung besok kalau umpamanya naik semua ya ikut naik juga, tidak mungkin turun lagi. Ini kalau dia naik, karena di sini sudah toye. Oh belum toye bang kira yang dulu. Ini ketinggalan ini benda ini. Wah kalau ketinggalan ini rada rumit. Bukan toye dia ini. Ini benang ketinggalan di atas. Yang kita takuti gini, dia tetap sideways dan nunggu di sini. Yang bisa membuat ini bisa naik itu adalah maraton. Benang ini maraton dan baloknya maraton berapa hari. Ini yang bisa menyelamatkan kayak benang ini untuk naik kembali cuman maraton. Karena ini posisi sedang berperang ini benang ini. Ataukah dia mau ditendang untuk turun yang ungu atau tidak. Biasanya akan crossnya seperti ini loh teman-teman. Ini crossnya seperti ini, persis ini biasanya. Jadi kemungkinan dia akan cross di sini dan naik kembali. Akan ada momentum ini. Nah ini seperti ini maksudnya dari apa? Dari seperti ini ya teman-teman. Kalau teman-teman mau lihat ini bagaimana ini proses ini terjadi. Ini benang ini posisinya dulu di sini. Ya kan seperti ini ya, ini di sini posisinya sudah melengkung di bawah ini kan. Nah, dia menunggu. Ini posisinya di sini seperti ini persis. Tapi ini sudah turun yang hijau. Sampai dia nanti berproses di sini, kemungkinan dia akan ke sini. Nah, kalau dia memang mau naik, akan prosesnya seperti ini kembali. Dia akan nge-cross. Benangnya nanti nge-cross di sini. Dan ini yang ungu ya. Ini benang ungu. Gitu. Crossnya gitu. Persis seperti ini nanti crossnya. BNB gitu ya. Semoga aja ini sukses. Tapi dia membutuhkan apa? Membutuhkan momentum untuk naik. Jadi harus maraton gini. Kalau mau nembus untuk mempertahankan uptrendnya, BNB harus maraton. Jadi untuk BNB ETH ini malah CHZ kok jatuh sih ya. Ya, nah ini mantap parah tadi pagi kena jaring di sell 75%. Oh ya mantap. Nggak apa-apa, BNB zero aja nggak apa-apa lagi bang lagi. CHZ kok jatuh ya. Nah ini di sini membuktikan bahwa betul tidak bisa kita pungkiri bahwa kripto itu di dalam event hari hanya semua turun.
Walaupun itu sekali, kan dari kemarin saya kan tidak tahu secara itu, tapi kan berdasarkan dari sebuah pengalaman, kalau hari H itu malah drop. Tapi kan banyak yang berargumen bahwa dipakai untuk apa, pakai belinya tiketnya pakai itu, ya mungkin bisa gitu loh. Tapi di sini kan akhirnya memberikan jawaban minimal kepada teman-teman bahwa sebagaimanapun kondisi event itu hebat seperti apapun, kenyataan yang terjadi di dunia kripto itu adalah ketika hari H dia akan mengalami koreksi. Jadi itu yang harus kita pelajari sebagai pengalaman. Kalau saya gitu ya udah, kan nggak ada yang bisa ngerti semua. Kan kita baru berspekulasi apakah khusus Piala Dunia ini berbeda, karena ini lebih cenderung ke real, sesuatu yang real. Tapi ternyata kenyataannya tidak seindah itu. Tapi kalau saya posisinya sebagai pemilik C-Aset, saya juga tidak akan gedon-gedon sekali, karena itu sebuah keputusan saya. Dan buat saya pengalaman itu adalah sebuah guru yang terbaik dalam trading saya. Saya lebih cenderung seperti itu, walaupun saya tidak beli C-Aset. Saya sudah omong berulang kali bahwa saya itu bukan beli saya monoton memang di BTC, TH, BNB, ada SRP, Matic dan Sandbox. Tapi kalau ditanya apakah C-Aset memiliki peluang kenaikan, tidak usah takut. Menurut saya dia akan mengalami penaikan, cuman terjadinya koreksi ini membuktikan bahwa pada eventnya pun dia tidak mampu untuk memberikan pompaan untuk naik. Jadi itu perlu diingat-ingat sebagai pengalaman di dalam trading teman-teman, gitu maksud saya gitu. Tapi naik tidak usah takut naik, cuman menunggu momentum dari si BTC ini. Apakah besok itu BTC menjadi momentum berharga untuk naik? Biasanya kalau level kelas koin-koin seperti ini tertunda 2 hari. Jadi teman-teman nanti kalau membacanya kok enggak naik sendiri, yang kecil-kecil lembut-lembut ini, enggak usah takut, saya punya datanya dan nanti tak jelasin datanya, ada semua. Apakah C-Aset ini termasuk yang terlambat 2 hari? Saya pernah membuka itu dan datanya itu terlambat 2 hari memang. Cek benar ya, apakah C-Aset ini termasuk yang terlambat 2 hari atau yang tepat? Oh ini yang tepat. Ini terlambat sehari 21 tepat ya. Karena yang tepat itu adalah 21. Pada saat itu penaikan di momentum Juli 2021 itu 21. Ada beberapa koin yang 23 baru naik dia. Gitu. Jadi apakah C-Aset akan naik? Menurut saya naik. Kenapa naik? Ini tak kasih tahu ya teman-teman. Yang perlu teman-teman C-Aset yang sudah pegang C-Aset, yang perlu teman-teman perhatikan, cuman satu hal yang membuat ini akan turun kalau benang ini belok. Ini tandanya di sini. Ini mau belok enggak? Kalau selama dia enggak mau belok, dia terus naik golden ratio-nya, dia akan naik. Enggak ketang dia siksak naik, terus maut gitu enggak apa-apa, yang penting naik. Gitu ya. Yang perlu dikasih perhatian adalah benangnya. Karena kalau dia belok, ini belok seperti ini. Itu sinyalnya dari benang ini, golden ratio. Pantauannya dari golden ratio. SRP gimana Bang? SRP saya serok Pak. Tadi saya sudah serok. SRP ada saya serok ya. Bocor loh, ben bocor. Saya memang suka SRP, ada itu suka. Dari dulu saya suka. Saya ini malah beli SRP up loh. Tapi tidak banyak, paling sedikit. Ya yang penting ada lah gitu.
Tadi saya beli SRP up murah, di murah ini masih merah kok, posisinya ininya masih merah. Jam-jam saya waktu apa ngirim tadi jam-jam sekitar jam-jam 3, jam 3 jam ya, sekitar jam segitu kan. Murah sekali ya, masih di sini paling mungkin dia tadi. Kali untuk SRP gimana? SRP biarin aja. Ini momentum kembali. Menurut saya SRP akan memiliki potensi yang akan kemungkinan di sini. Karena kalau di sini mungkin sudah ketembus, di sini sudah tersentuh. Menurut saya sangat mudah lah dia untuk jebol sini ke depan. Sangat mudah. Karena kalau sudah di sini dia mendor sekali, dia akan nanti nendang di atas ini. Biasanya seperti itu. Biasanya dia akan, ini adalah wave 1. Ini sebenarnya sudah terbentuk polanya. Tinggal menunggu momentumnya aja. Tinggal dia wave 2-nya berapa. Dia wave 3-nya berapa. Apakah di sini? Apakah di sini? Apakah di sini? Kan kita belum tahu. Kalau menurut saya yang paling realistis di sini 0,65 saat ini SRP. Cardano gimana Mas? Ya oke, Cardano Jaset sudah habis. Enggak belum. Tunggu aja ya. Jaset golden ratio-nya posisinya naik kok. Enggak usah panik dulu. Karena ekornya juga ekor panjang ke atas, kemungkinan potensinya juga akan balik arah. Lambat jaset naiknya ya, tapi kalau mau naik jaset gitu. Kalau mau naik kencengnya. Raca kita ndak bahas, Luna ndak bahas, di Powell jam 6. Algo juga ada perda walaupun dia udah berjari juga ya. Ya untuk Algo, untuk jaset santai aja dulu, itu dulu aja. Naik menurut saya naik, tinggal nunggu aja itu apa sih BTC-nya ya. Hari ini momentum, menurut saya hari ini momentum. Tinggal kita menunggu apakah dia full block. Ini seperti ini gini loh, minimal gini ya, naik gini ya. Nanti tutupan candlenya ya bisa di atas ini seperti ini full block gitu ya, lebih bagus. Kalau bisa 2 kali lebih bagus ya. 2 kali dari si merah. 2 kali dari si merah dia maraton. Itu tandanya. Nanti tutupan candle di jam 7 pagi di time frame 1 harinya. Untuk ada ini udah bagus. Saya tadi sempat nambah muatan ini, di tipe up kembali. Saya beli di area bawah ini jam 3-an. Saya di jam 3-an itu saya beli ada up, ETH up, SRP up, sama BTC up. Loh kok gitu? Iya, ketika orang takut. Saya kan udah sering ngomong, saya tuh membeli ketika orang takut. Malah karena saya suka, malah saya di situ sering dapat margin. Dan itu pengalaman dalam dunia trading saya. Pada momentum seperti itu sebenarnya sudah memiliki, ini kalau mau saya take profit aja saya sudah dapat itu 15-20% untuk tipe A. Beneran, yang tadi siang aja. Ya ini untuk BTC moga-moga aja naik ya, sampai kalau bisa hijaunya full ya. Ya bisa 2 kali lipat lebih bagus. Izinnya akan panjang, ini lebih bagus ya. Kita harapin seperti itu lebih bagus. Tapi kalau dia lebih kecil, ya paling di sini bisa di ungu ini. Balik lagi, kita tunggu lagi di sini. Intinya kalau dia tidak full blocknya besok tidak maksimal, ya teman-teman targetnya cuma di 18.000 sampai 18.400.
daftar gitu. Berarti skenario W itu tetap terjadi. Kalau tidak sampai sepanjang itu, skenario W yang akan terjadi. Tapi ini saya melihat potensinya, punya potensi tidak skenario W. Bisa jadi ini menjadi satu kokangan untuk dia naik maraton. Untuk menuju mana? Menuju ke 25.000. Moga-moga aja ini yang terjadi. Harapan kita semua kan seperti itu. Moga-moga aja ini menjadi wave 1 kemudian. Sip, stop di 817 atau apa bakal turun lagi Om? Oh ya, oke, coba tak lihat ya. Sip ya. Sip. FOMC tanggal berapa? 13-14 sudah selesai toh. Sudah lewat ini FOMC. Kemarin waktu turun itu loh, dibarengi itu FOMC-nya tidak dibahas. YouTuber lupa membahas itu semua. Banyak YouTuber lupa. Kan tanggalnya 13-14. Ini sudah tanggal berapa? 19-20 Bang Komeng. Ciba udah bagus ini. Nggak turun lagi, menurut saya udah nggak turun lagi. Full blocknya rapi sekali. Tinggal nunggu ini tinggal nunggu full blocknya yang hari ini. Full block yang di sini itu ada Toyib, udah bagus sekali. Ini adalah baloknya. Sebenarnya semua sudah seperti ini. Jadi tujuannya semakin jelas, itu adalah golden ratio. Itu tujuannya ke golden ratio semakin jelas. Yang pasti itu. Karena di sini toyibnya sudah kelihatan sempurna sekali. Posisinya adalah sejajar, bukan miring lagi di sini ya. Tapi sejajar. Ini mengonfirmasi untuk menandeskan, ceritanya memperjelas bahwa di sini toyib dan ini tidak jebol ya. Karena tidak full block menembus di sini. Ekor panjang aja. Dari sini membacanya seperti apa? Si Toyib ini tujuannya ke golden ratio. Nah, kalau dia golden ratio sukses, dia akan ke sini. Biasanya seperti itu. Gitu ya. Tunggu aja untuk shift di mana? Di area resist ini. Ini tujuannya akan di sini, di sini, di sini. Ini tujuannya akan ke sini. Kalau golden ratio kejebol, dia akan ke sini. Tiga area ini yang akan dituju. Gitu. Konfirmasi RSI mana? Oh, saya tidak pakai RSI. Saya pakainya volume. Tekniknya beda ya. Kalau ngasal tidak jelas, tidak usah di sini Bang. Kan atau malah tidak pusing-pusing. Berarti kan tidak baik. Nanti tercemar loh Abang di sini. Gitu aja Bang Emblem Blast ya. Yang enggak itu ya jangan itu, nanti tercemar kamu malah najis. Iya, abang kan pintar buka room sendiri. Jangan malah jadi guru di sini. Gitu loh. Akhirnya malah itu ya ben jelas.
Oh itu futur, aku ora mudeng. Aku ndak mudeng. Futur long term kita. Jadi penjelasannya jelas bang. Lihat dulu semua YouTube kita, nanti abang boleh berargumen setelah di YouTube itu, koreksi aja nanti apakah bisa menjadi itu atau enggak. Jadi jangan nerobos langsung gitu ya. Wis ben biarin. Gitu aja ya teman-teman. Menurut menurut saya tunggu aja apakah di sini dia kuat atau tidak. Kalaupun dia tidak kuat, tetap tujuannya adalah golden ratio. Karena apa? Si Thoyib ya, si Thoyib. Jadi kalau sudah Thoyib, teman-temannya sebenarnya dari kemarin kita sudah bahas semua di sini ya. Kalau Thoyib itu memiliki pertahanan yang cukup baik. Ini yang teman-teman harus lihat. Jadi dengan Thoyib ini minimal kita mempertahankan area harga yang saat ini di bawah. Gitu. BTC bisa jual nggak Pak? 30-an tadi pagi beli. Kalau menurut aku kenapa ya kamu jual, aku malah bingung. Ini kamu sudah dapat murah loh. Kok mbok jual napa? Bang Niko Dharma. Loh, kita ini malah saya aja menunggu untuk dapat harga ini loh. Jadi gini tujuannya, kenapa kok kita harus money management untuk ring ini? Sebenarnya saya itu tidak mengharapkan kenapa take profit margin, saya itu tujuannya untuk gini, ketika ini sedang ada sideways, biar psikis saya harga yang di bawah ini saya jadikan harga grosir, umpamanya saya beli di $1.000 ya. Kenapa saya kadang kok kalau sudah di sini nanti di take profit margin, tujuannya itu bukan untuk saya pengen margin sebetulnya, tapi saya pengen menjaga psikis saya di tengah sideways dan ketidakjelasan dari market. Jadi kalau seandainya di atas ini terjadi kenaikan 20-30, itu saya cuman take profit marginnya. Kalau dia turun lagi ke bawah pun saya bisa beliin take profit margin itu untuk beli di bawah. Tujuannya bukan untuk margin pada kecil-kecil ini. Sebenarnya skema besar yang sedang saya tunggu itu adalah momentum di mana margin yang sangat besar itu yang sedang saya tunggu di halving 2024 sampai 2025. Ini momentum besar yang sedang saya tunggu untuk menjaga psikis saya di sini. Jadi bukan saya mengharapkan uang 20%, 30% dan itu saya take profit margin, itu enggak. Karena itu receh dalam dunia kripto menurut saya. Karena kalau teman-teman sudah menikmati yang di sini, teman-teman mesti akan tahu rasanya kripto itu seperti apa ketika kenaikan itu. Teman-teman akan ngerti. Ini gede banget. Dan kita sedang menunggu level ini. Nunggunya di mana? Di momentum crypto winter ini. Makanya yang kita bahas itu adalah money management dan mempertahankan psikis biar di tengah badai kita tetap stabil. Itu yang dibahas di room ini sebenarnya itu. Tujuan akhirnya adalah ini. Kita pengen momentum ini. Ini tujuan kita, bukan di sini. Gitu ya, nangkep ya. Tapi bisa nggak BTC kalau bisa jual nggak Pak 30%? Nah tergantung apakah
BTC-mu itu udah naik 30%. Kalau sudah naik 30%, mau mbok take profit 30%, kalau soal take profit itu kembali ke masing-masing. Saya tidak bisa menata portofolio teman-teman. Minimal saya cuma sharing tentang bagaimana strategi money management saya. Soal take profit bisa di take profit kalau memang sudah cukup, tapi kadang ada orang yang aku tidak mau take profit dulu, jadi itu pilihan gitu. Yang mana mungkin loss ya mungkin bisa jadi. Jadi harus 15 sudah bottom. Jadi harga 15 sudah bottom ya. Potensi bottomnya ada. Kalau bottom itu kita bisa memastikan bottom itu ketika dia sudah mengonfirmasi area yang levelnya tidak di bawah zona ini. Jadi bagaimana menentukan bottom yang di bawah ini? Teman-teman perlu waktu untuk sampai di level ini. Ini baru dikategorikan di sini adalah bottom. Karena apa? Ring ini akan sangat cukup realistis untuk menjadi tolak ukur bahwa di sini adalah bottomnya. Karena nanti bentukannya akan ke wave 2 paling gini. Bisa dia turun langsung ke bawah seperti pernah yang terjadi kayak tadi. Bisa juga dia cuman ada di area ini. Biasanya seringnya itu cuman di benang golden ratio turunnya sedikit. Bisa jadi disinilah menjadi momentum penurunannya untuk wave 2. Tarik aja antara resist terdekat atau support. Bisa jadi juga di sini. Ke depan akan menjadi sebuah, sini adalah support. Ini wave 1, di sini wave 2 kita belum tahu apakah wave 2-nya ke depan itu akan di sini atau cuman di sini. Itu yang kita lihat seperti yang tadi. Kalau yang tadi ini nguras dulu ya, bukan jadi wave 2 tapi banding namanya. Kalau ini sudah bukan wave 2, ini banding mulai zero laginya di sini. Ini 0. Baru ini nanti wave aliatnya baru. Karena ini dikuras ini. Ini yang kita takuti di sini ya. Ini perhatikan benar-benar teman-teman, minimal saya berharap ini menjadi perhatian khusus pada Februari ya. Menjadi perhatian khusus buat teman-teman, jangan sampai nanti setelah kedono Miwano belum ngasih, padahal ini sudah saya bahas dari jauh-jauh seperti ini ya teman-teman. Minimal menjadi gambaran. Ini kita momentumnya Desember, pada saat itu kenaikannya sampai 12 Februari dia banding di area 1 bulan. Sebulan dia turunin sebelum halvingnya tanggal 23 Maret kalau tidak salah gitu. Masih dari sianda ya gini, tetap dinaikkan dulu, nanti akan ada bandingan ya, saya percaya gitu. Oke, aku tak kencing dulu.
Bentar, saya klarifikasi dulu. Ini masih masa bearish, tidak juga. Jadi akan ada momen, memang posisinya memang bearish, tapi akan dinaikkan dulu. Jadi tolong dipahami lagi bahwa apa, memang fasenya seperti itu. Dia dinaikkan dan ini tidak kecil loh, dinaikannya loh. Jangan mikir kalau kita bicara saat ini bearish, berarti kan penurunan terus loss. Tapi di sini momentum di Desember itu dia naikkan tuh 50%. Tidak sedikit. Gitu ya. Jadi kalau nanti bacanya ini adalah bearish sedangkan naiknya 50% ya bukan bearish. Bukan penurunan. Gitu loh. Memang fasenya akan dibuat seperti itu sebelum halving. Ya, iya Desember sampai Februari dia naikkan dulu. Ya, sepertinya malam ini dibanding biasanya jam 1. Ya, coba kita lihat aja. 2018 BTC heboh ke 8, tapi market berkata lain. Iya, sama itu, iya betul itu Pan Waria. Itu saya walaupun belum ikut itu, tapi minimal saya lihat dengar banyak bacaan seperti itu juga. New mendukung ya gitu. Jadi intinya apakah nanti akan naik, menurut saya akan diangkat dulu. Menurut saya akan diangkat dulu sampai nanti Februari akan diangkat dulu. Nah nanti dia akan koreksikan, yang kita perlu ukur itu koreksinya. Kalau wajar dia koreksinya cuman biasanya kalau wajar itu sekitar area 35% dari wave 1 ke wave 2. Tapi kalau tidak wajar bisa sampai variasi, ada yang 60, ada yang 100. Ada. Contohnya apa? Contohnya yang barusan terjadi SRP. Dia ngambil napasnya santai-santai gitu loh. Habis di wave 1 naik ke pump, dia habisin balik ini segini. Ini kebangetan ini menurut saya. Tapi dia akan naik, menurut saya tetap naik gitu. Karena wave 3, wave 2 menjadi wave 3 itu adalah kerakusan market. Sampai kapan kalau diukur ini nanti ya, umpamanya Februari ya. Nanti teman-teman kalau ngukurnya gini, nanti akan ketemu sebetulnya. Ya mungkin bisa jadi ya momentumnya akan ke sini, sekitar sini. Nah, momentumnya gini. Menurut saya akan ke sini bisa SRP seperti ini. Jadi yang perlu diukur itu adalah wave 1 ke wave 2 itu berapa, dentumannya berapa, napasnya ini loh. Ini yang seringkali kita tidak bisa ngukur. Ada yang 35, ada yang 50, ada yang 60, ada yang 100. Ini 100 loh. Hampir 100%. Kembali ke zero kembali loh ini. Dari harga bawahnya loh. Aku sampai lihat kok iso ya. LDC ya itu aja, simpen aja. Untuk menurut saya saat ini sudah murah semua. Buat jual pun ya wis ning dasar, mau buat apa. Jadi saat ini sudah di dasar teman-teman. Yang sudah terlanjur kena, ya menurut saya diemin dulu sampai halving aja. Solusinya itu. Tapi kalau yang sudah belinya di bawah ini, contoh ini kayak BTC ini di sini 15 sampai 16 ribu, ya nanti tunggu di golden ratio. Apakah dia tembus ke atas lagi ya diemin. Jadi belum tentu juga saya akan menjual nanti kalau di golden ratio. Kalau ini sampai dia bisa menembus di benang MA25, saya akan tunggu apakah nembus ke MA99
Kalau nembus lagi ya saya akan nunggu sampai dia, kalau sudah nembus jauh biasanya saya akan nunggu toyib di sini. Yang saya tunggu malah toyib di sini. Nanti benangnya 3 benang lebar-lebar, yang saya tunggu toyib. Nah itu saya akan bisa take profit margin, bisa take profit modal saya yang saya tertarik. Ini bisa, biasanya kalau di sini saya bisa TPM take profit margin atau take profit modal. TPM juga kan modal. Tergantung pilihan kalau ini. Ini bisa variasi ya. Jadi nanti kalau terjadi koreksi, nah kenapa tidak dijual semua ya, itu tergantung pilihan teman-teman lagi. Kalau cara saya bertrading seperti ini, saya tidak apa-apa terjadi koreksi lagi, nggak apa-apa sisanya itu. Tapi minimal kalaupun saya salah dalam mengeksekusi ini, ada bagian yang tersisa untuk maraton kembali. Karena ada 2 fase yang kita perlu perhatikan teman-teman. Fasenya itu adalah FOMO atau tidak berhenti, atau yang kedua, kenapa yang di bawah itu saya tetap sisain walaupun mungkin di sini ya, jadinya seandainya ndak turun gini langsung naik lagi, bisa ndak bisa kan gitu loh. Nah jadi kalau seandainya di luar kendali saya atau apa yang saya duga, minimal saya masih punya stok harga di bawah. Itu tujuan saya take profit margin, tidak menghabisin secara langsung take profitnya, apa modal maupun marginnya. Itu tujuannya seperti itu. Itu ya teman-teman, sudah selesai semua, malah lebih dari 1 jam. Saya butuh istirahat karena habis dari luar kota. Semoga bermanfaat. Tunggu BTC sampai baloknya besok full block seperti apa, nanti akan menjadi satu panduan penting ya. Seenggak-enggaknya tidak ketinggalan kereta ya. Gitu. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih buat supportnya, buat teman-teman, buat Bang Laki, Pak Edi, juga Orion Jaya, teman-teman yang lain ya, Bang Mas Ibnu, Lukilak, Bapak Bang Arci, Ponic Beauty, Pak Edi ya, Jaya Abadi, Bang Niko ya, sama semua yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu, Bang Hihi ya. Terima kasih. Indonesia suka ilmu, semoga take profit selalu, sehat selalu. Selamat malam, God bless you all.